Baik, di materi selanjutnya kita akan bahas tentang PPOE ya. Nah, jadi PPOE itu kenapa disampaikan? Karena sering digunakan ketika kita membangun jaringan yang point to point, atau istilahnya untuk satu klien, satu server, seperti itu. Nah, yang kita akan bahas atau yang akan kita setting ini PPOE yang kita bahas ini menggunakan PPOE server dan PPOE klien ya. Jadi ada dua jenis PPOE ini, PPOE server dan PPOE klien ya. Kurang P-nya satu, PPOE. Nah, untuk PPOE server ini pasti dibuatnya di Mikrotik ya. Jadi ini dibuatnya di Mikrotik, sedangkan untuk PPOE klien di sini bisa di Mikrotik juga, atau bisa juga di perangkat lain. Salah satu contohnya misalnya di router wireless yang support terhadap PPOE. Tapi sekarang hampir semua router pasti support PPOE. Nah, untuk prakteknya saya di sini lebih cenderung menggunakan Mikrotiknya ya. Karena untuk yang di router wireless saya sudah buat juga video tutorialnya, nanti bisa saya sertakan linknya. Oke, sebelum masuk ke praktek kita ketahui dulu apa itu PPOE ya, konsepnya ya. Jadi kita pahami dulu konsepnya. Jadi PPOE itu adalah singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet, di mana fungsi PPOE ini adalah merupakan konfigurasi jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi PPP melalui protokol Ethernet ya. Nah, jadi intinya ketika kita mau membuat jaringan aman, secure, itu gunakan teknik PPOE. Nah, biasa digunakan untuk membuat koneksi internet DSL, karena modem DSL biasa terhubung ke komputer melalui koneksi Ethernet. Kalau contoh sekarang, PPOE juga bisa diterapkan ketika kita berlangganan ISP dari fiber ya. Jadi dari modem ONT biasanya dia melakukan dial up ke akun pelanggan atau ke servernya gitu kan. Jadi masukin username pelanggannya ya. Ya, jadi di sini bisa juga digunakan untuk menawarkan suatu koneksi internet ke pelanggan. Kita bisa menggunakan sistem PPOE. Nah, perangkat yang dibutuhkan apa saja? Jadi pertama ini sebagai PPOE servernya. Kemudian untuk PPOE kliennya saya juga menggunakan Mikrotiknya lagi. Nah, sebenarnya Mikrotiknya nanti bisa juga ditempatkan di tempat klien yang Mikrotik yang RB941 ya. Nah, itu bisa yang kisaran harga 300.000 ya. Jadi sengaja pakai Mikrotik lagi karena nanti supaya bisa kita maintain juga ya. Kemudian kalau perangkat yang lainnya kalau mau menggunakan wireless router ya menggunakan tipe yang support PPOE. Kemudian topologi jaringannya seperti ini ya. Jadi nanti kita sediakan PPOE server di Mikrotik ya, di interface 5 misalnya contoh di sini. Jadi kita buat PPOE server dulu di Mikrotik servernya. Nah, kemudian nanti kita akan setting PPOE kliennya. Jadi PPOE klien ini melakukan dial up ke PPOE server berdasarkan username dan password. Kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Jadi melakukan dial up. Intinya atau kata kuncinya adalah PPOE klien ini melakukan dial up. Oke, kita langsung saja bagaimana membuat atau setup konfigurasi dari PPOE itu sendiri ya. Jadi caranya kita pertama tentukan interface PPOE. Nah, di sini saya sudah praktek langsung. Jadi saya sudah punya Mikrotiknya seperti ini ya. Nah, ini yang dijadikan sebagai Mikrotik servernya. Jadi saya sudah buat Mikrotiknya ya. Nah, saya pasang PPOE-nya itu di interface 5 ya di sini. Jadi di menu interface itu nanti kita pasang di sini PPOE namanya hotspot ya, contohnya. Jadi ini untuk pelanggan RT RW-net ya kasusnya misalnya. Nah, ini namanya PPOE hotspot. Kemudian pastikan ininya running ya. Kemudian setelah itu kita buat PPOE servernya. Jadi caranya masuk ke menu interface ya. Ke PPP ya. Caranya masuk ke menu PPP. Nah, nanti kita pilih di sini PPOE server.
Dan kita tambahkan di sini. Tambahkan. Nah, service name-nya misalnya namanya apa? Misalnya ini PPOE RT RWNet misalnya ya contoh. Interface-nya ke PPOE 5 ya, yang tadi kan. Kemudian default profilnya pakai yang encryption aja ini. Kemudian selanjutnya kita pilih apply ya. Nah, sehingga kita sudah buat interface PPOE-nya. Itu langkah pertama. Jadi sambil saya tulis ya step by step-nya di sini. Jadi cara setting PPOE yang pertama tentukan interface misalnya Ether 5 ya. Kemudian yang kedua buat PPOE servernya. Ada di menu PPP. Kemudian pilih lagi PPOE server ya. Nah, di sini interface-nya Ether 5-nya ke PPOE kan, otomatis ya. Ini membuat PPOE server. Oke, setelah membuat PPOE server, nah langkah ketiganya kita membuat pool IP. Nah, ini pool IP itu apa? Untuk membuat IP tunnel ya. Jadi ini peruntukannya nanti untuk membuat IP tunnel. Jadi sengaja di interface-nya saya tidak pasang secara fisik ya IP-nya. Seperti biasa kan saya add IP address di sini kan. IP address, tambahkan misalnya IP-nya berapa, nggak perlu. Kalau untuk tunnel itu nanti kita menggunakan IP tunnel saja ya. Jadi nanti di sini step-nya langsung membuat pool IP aja. Jadi caranya seperti ini, masuk ke IP pool ya. Oke, kita tambahkan di sini pool baru, misalnya ini namanya pool PPOE untuk hotspot. Ya. Nah, address-nya di sini saya isi dengan IP tunnel saja. Jadi nggak perlu menggunakan IP yang lain ya. Ya, disarankan IP tunnel itu kelas B atau kelas A. Saya menggunakan kelas A ya. Contoh di sini 10.99.2 sampai 10.9.9. Berapa klien yang terhubung? Misalnya diasumsikan nanti pelanggannya sekitar 30 ya, 30 user, berarti saya isi di sini 30 berapa? 32 ya. Oke. Selanjutnya apply. Oke. Nah, pastikan di sini kita membuat rank address-nya dari 2 ya, jangan dari 1 karena nanti 10.991 itu untuk gateway PPOE-nya diisi di profile. Nah, makanya selanjutnya setelah membuat IP pool, langkah keempat itu adalah membuat profilnya. Membuat profile PPOE-nya. Jadi caranya masuk ke menu PPP, kemudian nanti di sini ada profile. Nah, kita buat di sini tambahkan misalnya sini ya. Profilnya namanya apa? Misalnya namanya adalah hotspot. Hotspot untuk rumah ya. Bebas ini namanya ya. Nah, lokal address-nya diisi dengan 10.9.9.1. Kenapa? Karena remote address-nya tadi mengacu ke pool PPOE hotspot ya, yang 10.992. Jadi harus satu subnet, satu network gitu kan. Oke, ini kemudian yang lainnya masuk ke protokol, ini untuk keamanan kita pilih encryption-nya yes. Yang lainnya default nggak usah diisi dulu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pastikan di sini adalah ini nama profilnya ya. Nah, ini bertujuan untuk apa? Untuk membuat user patokannya. Jadi langkah berikutnya setelah membuat profil PPOE, membuat user PPOE-nya. Tujuannya untuk nanti disebarkan ke pelanggan gitu ya. Membuat user PPOE-nya. Jadi contoh misalnya kita buat misalnya di sini namanya klien 1 gitu kan. Terus nanti tambahin lagi usernya klien 2 dan seterusnya. Caranya masuk ke menu secret di sini. Tambahkan. Nah, di sini kasih nama misalnya klien 1 ya.
Nah, passwordnya kita isikan. Servisnya kita pilih PPOE. Nah, profilnya pastikan dipilih ke profil yang telah dibuat tadi, yaitu hotspot rumah. Jangan salah profil ya. Ini profil yang saya buat ini banyak nih, tapi tadi yang saya buat ini adalah hotspot rumah. Nah, yang local address sama remote address sebenarnya ini nggak perlu diisi, karena kita sudah menggunakan sistemnya full IP ya, DHCP IP. Kecuali kalau nanti membuat yang static PPOE, boleh. Ini local address sama remote address kita isi manual. Tapi pada tahap ini kita udah menggunakan sistem full IP ya. Nah, terus yang klien 2 kopikan saja. Nanti untuk klien 2 ini tinggal copy aja, copy. Ganti namanya klien 2. Nanti ini untuk di rumah kedua gitu ya. Nah, yang lainnya sama aja, copy. Terus yang klien 3 juga sama ya, copy aja. Ini klien 3, yang lainnya sama. Nah, kita bikin 3 dulu ya. Oke. Nah, jadi itu tahapan untuk membuat PPOE server. Jadi saya review lagi. Dalam membuat PPOE server berarti ada 5 tahapan yang harus kita setting. Tentukan interface, kemudian buat PPOE servernya, membuat full IP, membuat profil PPOE, sampai terakhir adalah membuat user PPOE. Jadi ada di interface ini patokannya. Nah, nanti untuk ke pelanggannya, gitu ya. Untuk ke pelanggannya nanti bisa saja topologinya seperti ini. Jadi ini gambarkan topologi. Jadi anggap misalnya ini adalah, nah tadi mikrotik server ya ini. Nah ini mikrotik servernya. Ini servernya ya. Server mikrotik mas ini. PPOE gitu ya servernya. Nah, jadi nanti dari pelanggannya ini kan tadi masuk ke kabel ya sini. Tarik switch saja, ini kabel masuk ke sini, kemudian nanti ada switch di sini. Kalau jaraknya dekat ya, tapi kalau jaraknya jauh ya harus pakai wireless ya. Ini switch. Nah, dari switch ini nanti baru nyebar ke router-router di klien. Ini misalnya router kliennya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini nyebarnya ke router-router klien dari switch ini. Ini nyebar ke sini, nyebar ke sini, ke sini. Nah, jadi yang melakukan dial up itu dari mana? Yaitu router ini ya. Ini router klien. R klien lah, saya nyebutnya R klien. R klien 1 ya. Dan nanti R klien 2 ini ya. Dan seterusnya. Nah, jadi nanti cara kerjanya adalah kan tadi sudah dibuat ya IP PPOE-nya, ini gateway-nya adalah 10.9.9.1 gateway-nya. Nah, nanti IP pool-nya kan juga udah dibuat ya, disebarkan ke sini. Nah, nanti R client ini akan dapat IP-nya berapa? Bisa juga dapat IP-nya 10.9.9 tadi dapat 30 kan. Ya. Terus yang ini dapat IP-nya 10.9.9.29 ya. Tergantung nanti server yang memberikan. Jadi IP-IP yang 10.9.9.30, 290 semuanya di-create di sini, di IP pool. Oke, jadi proses yang di sini merupakan hanya melakukan dial up. Prosesnya hanya melakukan dial up. Dial up saja yang di sini. Oke, kita langsung uji coba ya. Kita langsung uji coba itu konsep di PPOE client. Jadi ini kategorinya adalah PPOE client-nya. Router-router ini PPOE client. Jadi di sini saya sudah masuk ya. Nah, ini saya kasih nama dulu misalnya sistem identity. Ini router client 1 misalnya. Nah, jadi saya di kliennya udah pakai mikrotik di sini ya. Untuk distribusi internetnya. Nah, langkah selanjutnya kita buat PPOE client. Kalau tadi kita buat PPOE server, selanjutnya kita buat PPOE client. Jadi langkah pertama pastikan router sudah di-reset ya. Router sudah di-reset.
Kemudian yang keduanya hubungkan misalnya kabel ke switch gitu ya. Kalau tadi pakai switch. Nah, jadi saya di sini kabelnya sudah terhubung lewat Ether 1. Jadi Ether 1 ini merupakan untuk Ether satunya PPOE ya. PPOE. Jadi dari router utama masuk ke switch, dari switch masuk ke sini. Terus langkah selanjutnya setelah itu kita masuk ke menu PPP. Nah, di menu PPP itu nanti di sini dipilihnya PPOE client. Kita pilih di sini PPOE client. Oke. Masuk ke menu general. Nah, di sini bisa kita kasih nama. PPOE out-nya apa? Misalnya PPOE out client 1. Interface-nya pastikan ke Ether 1 ya. Di sini jangan salah menentukan interface karena ini kan yang menjadikan gerbang untuk terhubung ke Mikrotik PPOE server. Ether 1. Nah, di dial out ini baru kita langsung aja lakukan input username password. Di sini kita isikan sesuai dengan tadi yang telah dibuat klien 1. Passwordnya 1, 2, 3 ya. Contohnya profilnya kita pilih default encryption. Nah, profil yang di sini ini merupakan profil yang default di sini ya, bukan di router yang pusat. Jadi nanti profil itu udah diwakili oleh username password. Jadi kalau username passwordnya betul, maka otomatis akan mendapatkan IP address dari PPOE server. Kalau sudah, apply ya. Nah, jadi terlihat di sini statusnya adalah connected. Jadi Mikrotik ini sudah terhubung ke PPOE server. Jadi kalau kita lihat di menu IP address, nah di sini sudah terlihat sudah mendapatkan IP 10992 ya dari network 10991. Tapi pada tahap di sini Mikrotik belum bisa terkoneksi ke internet, maksudnya Mikrotik yang di klien. Jadi tetap harus melakukan konfigurasi dasar. Jadi ini hanya sebatas menghubungkannya dulu. Ya, seperti itu. Jadi saya review setelah poin yang kedua menghubungkan kabel ke switch, langkah ketiganya baru melakukan dial up ya. Up PPOE. Nah, setelah berhasil, sama seperti tadi, buat config dasar. Jadi materi config dasar kepakai lagi di sini. Apa saja yang harus dikonfig? Jadi yang pertama langsung kita setting ke IP DNS. Ya, kita isikan 888. Ininya 8844 ya. Ininya di allow. Oke. Kemudian yang lainnya seperti biasa NAT ya. IP firewall. NAT kan. Tambahkan chainnya source NAT, out interface-nya ini pastikan dipilihnya kemana. Bukan lagi ke Ether 1 ya, bukan, tapi langsung ke interface PPOE-nya yang tadi ke sini. Karena ini kita sudah menggunakan PPOE, jadi pastikan out interface-nya bukan lagi ke Ether 1, tapi ke PPOE client. Baru action-nya adalah masquerade. Oke, kita cek dulu ping google.com. Nah, jadi tahap di sini Mikrotik client ini sudah terhubung ke internet ya. Jadi di sini sudah terhubung ke internet. Tinggal dari klien itu nanti didistribusikan ke langsung ke tiap-tiap HP atau tiap-tiap laptop yang ada di rumah tersebut. Jadi kita setting di ininya adalah IP address untuk distribusi ke lokalnya ya. Kalau ini kan distribusi yang ke Mikrotik server. Nah, ini kita buat IP address 192.168 misalnya 99.1/24. Interface-nya ke Ether 2 sekarang ya. Play. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat DHCP server ya untuk melakukan distribusi IP. Ether 2. Next. Next. Ya. Jadi sampai tahapan di sini Mikrotik sudah bisa diakses oleh klien. Kita coba lakukan di kliennya cmd IP config
renew untuk mendapatkan IP. Coba kita cek lagi IP config. Ya, coba kita setting cek. Oh, ininya statik. Nah, kita bikin DHCP ya. Jadi supaya mendapatkan IP dari mikrotiknya. Oke, coba. Nah, ini kita lihat di list. Ini kan udah dapat IP-nya 99254. Jadi klien sudah bisa mengakses jaringan internet ping google.com. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu salah satu cara kita menghubungkan mikrotik ke internet lewat teknologi PPOE ya. Jadi ini sistemnya adalah point to point. Jadi kembali lagi ke konsep PPOE-nya. Nah, yang ini. Jadi dengan model seperti ini adalah sistemnya adalah point to point. Bisa dibilang point to point. Jadi antar klien 1, klien 2 ini nggak bisa berkomunikasi ya. Karena komunikasinya cuma satu arah dari server ke sini. Dari server ke sini, dari server ke sini. Jadi servisnya servis PPOE, bukan servis hotspot atau servis DHCP gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan di jaringan RT/RW-net khususnya untuk membangun hotspot, atau di kantor juga bisa diterapkan seperti ini. Hanya kalau di kantor ya berarti nanti yang bertindak sebagai PPOE kliennya itu langsung ke PC-nya ya. Kan di Windows itu udah ada fasilitas PPOE klien juga. Jadi laptop bisa dial up langsung ke PPOE menggunakan username dan password. Caranya kurang lebih sama. Yang penting kita memahami step by step-nya ya. Buat config dasar mikrotik connect internet ya. Dan yang terakhir baru di sini adalah distribusi IP ke klien. Ya, DHCP server. Nah, jadi nanti kalau ada klien 2 juga sama ya. Jadi kalau udah ada klien 2, kita bisa lakukan setup seperti itu. Jadi klien 2-nya bisa dilakukan seperti klien 1 yang tadi. Oke, jadi demikian materi tentang PPOE, baik itu konsep maupun praktek. Jadi outputnya adalah komputer klien yang ada di jaringan sudah bisa mengakses internet. Ya. Nah ini, jadi outputnya ketika kita lakukan ping ya ke google.com, ini sudah bisa mengakses internet. Lewat mana? Yaitu lewat tadi gateway-nya, PPOE-nya. Yaitu kalau kita ping ke 10.99.1 ini udah bisa terhubung. Ya. Baik 991 maupun 99 berapa IP-nya tadi? Ini 992 ya. Ini IP dia sendiri di menu IP address. Nah, di sini. Ini sifatnya adalah dynamic. Jadi IP 10.992 ini didapat dari mana? Yaitu tadi ketika kita mendefinisikan yang tadi di sini di IP pool. Nah, yang ini. Jadi nanti kalau ada klien yang lain akan dapat 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini mikrotik PPOE servernya ini ya. Kemudian yang ini adalah mikrotik PPOE klien. Nah, settingnya di sini. Nah, memasukkan user dan password. Oke, demikian terkait materi PPOE. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kita langsung buka diskusi dan tanya jawab.